Yang salah itu orang menerjemahkan. Masa menerjemahkan Ar-Rahman itu dengan Allah? Tidak. Sifatnya Allah, Ar-Rahman itu kan banyak sifat Allah. Huwallah, huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik. Dia memiliki segala-galanya. Al-Quddus, Maha Suci. As-Salam, Al-Mu'min, yang mengamankan segala-galanya. Kenapa kita buat jadi aman? Itu karena Allah lah yang mengamankannya. Al-Muhaimin. Apa Al-Muhaimin? Memelihara segala-galanya. Al-Muhaimin. Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Jabbar, Maha Gagah, Maha kuat. Al-Mutakabbir, Maha besar. Wa huwal azizul hakim. Dia Maha perkasa dan Maha bijaksana. Itu. Jadi selama ini terjadi kesalahan penerjemah. Masa ala itu artinya di atas saja. Termasuk ini sebentar lagi puasa nih. Mohon dikoreksi nanti pidato-pidato orang puasa di mimbar itu. Iya. Apa katanya? Orang-orang yang beriman diwajibkan ke atasmu berpuasa. Salah. Kenapa di atasmu berpuasa? Kan Allah. Alaikumusiyam. Mentang-mentang ada Allah di situ artinya di atas pula, di atas kamu. Begitu kepala kita saja yang puasa. Mulut kita nggak puasa, boleh makan. Kelamin bagi nggak puasa. Boleh orang hubungan suami istri puasa? Tidak boleh. Kenapa? Orang salah menerjemahkan. Allah di situ artinya adalah kepada. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kok selama ini orang menerjemahkan atasmu berpuasa? Itu karena orang terlalu literal. Mentang-mentang Allah itu di atas saja. Allah alal arsy istawa. Allah itu bertengger di atas arsy. Kena ada kata Allah. Salah menerjemahkan kata-kata Allah. Tak semuanya Allah itu artinya di atas. Tapi banyak Allah itu artinya kepada. Terima gaji. Min aina, dari mana Anda mau terima gaji? Alal katib, atas katib. Katib itu sekretaris. Alal katib, atas sekretaris. Masa menerima gaji atas itu bisa juga artinya dari sekretaris menerima gaji. Tak selamanya Allah itu artinya di atas, bisa artinya kepada, bisa artinya dari. Bisa juga di sisi artinya, umpamanya ada gambar di dinding, kayak gini. Ini dalam bahasa Arabnya Allah ini, ala sur, ini apa namanya, sabura, ya. Bapak tulis ini subura. Kalau orang Arab menyebut apa ini, as-subura ini tulisan ini alal jiddah, di atas dinding. Tapi betulkah sabura ini di atas dinding? Enggak, di samping kan. Kalau di atas ini di atas itu lagi, ini di samping. Tapi ala disebut. Jadi saburah alal jiddah. Papan tulis di atas. Papan tulis di atas dinding. Padahal tidak. Seharusnya indal jiddah di sisi dinding. Tapi tidak, lebih banyak menggunakan alih. Begitu juga kalian ikuti muhadarah ini namanya, kuliah ini muhadarah. Ashkurun jazila ala masya'adatikum. Terima kasih atas kehadiranmu. Jadi di atas itu kehadirannya, di bawah kehadiran tidak. Lagi-lagi salah menerjemahkannya. Terima kasih atas kehadiranmu. Di atas juga. Apakah itu atas artinya? Tidak. Terima kasih karena kehadiranmu. Itu karena, di atas artinya karena. Jadi begitulah bodohnya orang memahami bahasa dari bahasa Arab terjemah bahasa Indonesia
apalagi di Malaysia saya dengar itu sangat letterlit sekali. Sesuaikanlah karakter bahasa Arab itu dengan karakter bahasa Indonesia. Jadi ala itu tidak selama artinya di atas. Begitu juga ila. Kan ada huruf jar itu ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Huruf jar, huruf yang memberi baris di bawah kalimat isim sesudahnya. Nah, umpamanya ana ila suki, saya kepada pasar. Ila kan kepada. Apakah selamanya ila itu artinya kepada? Kan tidak. Umpamanya ana ahmalul kalam, saya membawa kalam, pena alal ustaz. Saya membawa pena ini ke atas ustaz. Jadi ke atas kepalanya dikasih itu pena. Enggak. Ala itu artinya kepada juga. Saya bawa pena ini kepada ustaz. Ila tadi tidak selama artinya kepada. Jadi ana ila suk, saya kepada pasar. Salah atau benar itu? Salah. Masa saya kepada pasar? Tapi kalimatnya ila. Ila itu artinya kepada di mana-mana pun. Kita ketemu ila itu kepada. Ilallah kepada Allah. Ilaika kepadamu. Ila suk ke pasar. Tidak selamanya. Ila itu artinya kepada. Jadi kalau ana ila suk itu artinya saya ke pasar, bukan kepada pasar. Jadi ila itu artinya bisa ke. Jadi kalau ana ila suk, saya ke pasar. Jangan saya kepada pasar. Salah. Ke pasar. Nah, begitulah pentingnya memahami uslub, intonasi, lahjah, dan begitu juga diksi pemilihan kata dari dalam bahasa Arab kepada bahasa Indonesia. Mulai bulan puasa besok kasih tahu sama kawan-kawan. Kalau ke yang atas dikatanya kita ngajari dia, manusia ini egonya tinggi, nggak mau kita menggurui. Janganlah aku digurui lagi. Paling kurang sesama kita saja. Mulai hari ini tidak ada lagi di antara kita, antara kalian yang mengatakan diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Itu seolah-olah sudah familiar di telinga kita, ya kan? Udah udah tidak asing lagi. Jadi bilang diwajibkan atas kamu berpuasa, kita nggak pikir lagi, udahlah. Dia diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan atas kamu membayar hutang. Diwajibkan atas kamu bayar zakat. Diwajibkan atas kamu sholat. Diwajibkan atas kamu syahadat. Di atas semuanya. Mulai hari ini kita memahami itu. Kalau tingkat apa nggak salah tuh. Kalau tingkat sanawiyah nggak salah. Biar aja lah. Kita mau bandingkan, bukan akal mereka juga, otak mereka belum mampu nyimpan, belum mampu menangkap. Tapi kalau kita sudah kuliah, bedanya orang kuliah dengan tidak kuliah. Orang kuliah itu mempunyai analisis, dianalisa. Oh iya ya, masa saya kepada pasar? Ke pasar. Masa diwajibkan atas kamu berpuasa? Kepadamu berpuasa. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Ya kan? Kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Jangan atas umat sebelum kamu, kepada umat sebelum kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Apa kita menerjemahkan selama ini? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kan? Itu salah. Tingkat sanawiyah enggak salah. Mudah-mudahan kamu bertakwa. La'alla itu dalam ilmu balaghah itu artinya litamanni. Litamanni untuk mengangan-angankan yang tidak akan tercapai. Terlalu tinggi. Jadi apakah kita tidak akan tercapai ketakwaan itu? Mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa tidak akan tercapai? Litamanni, la'alla. Dia kalimat tamanni itu ada laita, ada la'alla.
Nah, mudah-mudahan. Padahal kalau manusia yang memakai la'alla itu iya mudah-mudahan litamanni. Tapi kalau Allah yang menyebutkan la'alla itu artinya pasti. Nah, itu bedanya. Kenapa? Karena yang bisa memastikan itu Allah. Kenapa manusia memakai la'alla artinya mudah-mudahan? Karena manusia tidak memastikan, tidak bisa. Hanya kemungkinan. Tapi kalau Allah yang mengucapkan itu pasti. Jadi terjemahannya yang benar, la'allakum tattaqun, pastilah kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau benar-benar puasa, kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Begitu. Ini banyak yang salah. Orang selawat juga ada ucapan yang salah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Itu ala Yasin. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Bersalawatlah kita kepada si Yasin. Siapa si Yasin itu? Yasin itu adalah gelar Nabi Muhammad. Tapi jangan atas Yasin Habibillah, Nabi Muhammad kekasih Allah. Jangan atas, kepada. Salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad yang bergelar Yasin Habibillah, dia itu kekasih Allah. Itu satu. Masih salawat lagi yang kedua. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Banyak orang yang membacanya nikmah, padahal yang betulnya niqmah. Karena afati itu artinya kehancuran. Nikmah itu hal-hal yang kegagalan. Masa kita berlindung kepada Allah dari nikmat? Dari nikmat kita mengharapkan, bukan berlindung. Tapi kalau kita kepada Allah itu mohon ampun perlindungan dari kehancuran dan kegagalan. Jadi nikmah itu kegagalan. Masa kita berlindung kepada Allah dari nikmat karunia? Enggak. Jadi salah ucapan. Nikmah dengan nikmah salah. Jadi yang betulnya Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamil wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah. Itu menangis orang ketika baca salawat itu, karena Nabi Muhammad pulang dari perang Badar, disangka beliau sudah mati. Maka merataplah, menangis sejadi-jadinya seluruh kaum muslimin. Aduh, Nabi Muhammad sudah mati, meninggal. Tak lama sudah itu muncul Nabi Muhammad selamat. Saking terharunya, nah sama-sama mereka mengucapkan salatullah dengan beruraikan air mata. Wah, seluruhnya. Selamat engkau ya Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Engkau kekasih Allah diselamatkan oleh Allah. Terharu. Itu sebab pun di zaman sekarang orang tak mengharap tidak lagi ngikut perang Badar, tapi ketika dibacakan lagi sholawat Badar itu banyak orang yang nangis, terharu. Kenapa? Karena kejadiannya sangat-sangat menggemparkan. Yang semulanya orang mengatakan tidak ada harapan lagi, tahu-tahu pulang Nabi Muhammad segar bugar, cuma nggak giginya ada patah satu di depan, yang lainnya selamat. Karena lontaran anak panah katanya, giginya copot satu, yang lainnya Rasulullah selamat. Nah, begitu salah-salah ucapan itu ya.